Esther, Iya, Pak. ini kan dari Kutai Barat, ya kan, Hmm. Kubar. Terus di lulus SMA itu kan rentanan itu kan usianya 17, 18. Hmm. Tiba-tiba Ya. harus meninggalkan orang tua, meninggalkan kampung halaman. Ini kan hasilnya sekarang nih, salah satu hasilnya kan udah dirasakan. Tapi kan Iya, iya. Iya, Pak. kalau ini kan penerimaan tahun ajaran baru lagi, tahun ini angkatan 2020. Mudah-mudahan nanti yang angkatan 2020 kan saya link ke sini untuk menyimak juga. Bagaimana kondisi Esther saat itu meninggalkan kampung halaman, meninggalkan orang tua, dan bahasanya merantau ya ke Samarinda untuk kuliah, ngekos atau ngontrak, atau memang udah sering ke Samarinda sebelumnya? Gimana Esther? Kalau mengingat atau mengenang masa itu. Iya, iya, Pak. Jadi pengalaman merantau ya, Pak. Heeh. Jadi pengalaman pertama saat itu kan kita dari beasiswa ini kan memang luar biasa lah saya bilang beasiswa tempat saya bekerja ini. Jadi kita tuh diberikan beasiswa tuh tidak dilepas secara langsung, Pak. Masih dibimbing nih, ditemani gitu. Jadi pada saat itu kita diantar ke Samarinda tuh satu rombongan, Pak. Saya satu angkatan. Ditempatkan di kos yang sama. Jadi itu otomatis sudah punya teman kan, Pak. Ya. Teman kos. Jadi saat itu kendalanya ya mungkin apa ya masih kaget gitu loh. Kan di Kubar masih tidak terlalu ramai saat itu. Ya. Tiba-tiba pindah ke tempat yang ramai. Ya itu aja sih Pak. Memang sebelumnya saya memang lumayan ya pernah lah ke Samarinda gitu. Jadi yang Oke. nggak terlalu yang sok gimana-gimana sih. Ya biasa saja lah. Selama kuliah, selama kuliah dan saya perhatikan selama kuliah, itu ada teman akrab ya, sahabat dari awal, kalau nggak salah dari awal kuliah. Saya Iya dapatnya benar kan Pak. di semester 3 kalau nggak salah. Sehingga akhir dan kita di kesempatan juga bekerja sama untuk nyelesain tugas akhir kemarin. Seberapa penting sih sahabat menemani di masa-masa perkuliahan dalam menjalin persahabatan tersebut hingga masing-masing saling mendukung hingga satu persatu selesai pengalaman Esther dengan sahabat-sahabatnya. Iya. Jadi menurut saya sahabat itu sangat penting, Pak. Di situ kan kita belajar apa ya membangun relasi ya. Di situ kita belajar bagaimana ya berteman yang baik gitu, Pak, saling memberi dampak positif gitu, Pak. Jadi memang pengaruh teman-teman saya ini sangat luar biasa terhadap saya, Pak, waktu itu. Memang sangat berpengaruh positif karena misalnya kita kuliah nih ada tugas apa kita kerjakan bareng jadi bawaannya happy seperti itu tidak yang kayak apa ya kesepian atau apa atau gimana pusing banget kita bisa sama-sama kerjasama di situ maksudnya memecahkan soal-soal atau permasalahan yang misalnya dari apa ya dari tugas-tugas itu kita jadi bisa menemukan solusinya sama-sama kayak gitu. Kemudian bawaannya ya happy karena rame kan gitu. Emang ya luar biasa sih Pak. Terus juga saya skripsi kemarin kan memang sama sahabat saya Pak, salah satu Ya, sahabat saya. Jadi memang di saat emosi apa ya, maksudnya semangat yang satunya turun, ada yang satunya kasih semangat gitu. Jadi semangat lagi. ya, Kayak ya, gitu sih Pak. Kebetulan saat itu dosen pembimbing kami sama. ya, ya benar. Jadi Arum ya, arum ya. ya arum Pak. Iya. Jadi memang sangat berpengaruh Pak. Oke. Nah, itu kan bagian akhir dari kuliah itu kan skripsi. Mm-mm. Nah, bagaimana Mm-mm. persahabatan kalian saling mendukung? Kan nggak lulus bareng-bareng kan? Artinya Esther sama Mm-mm. Arum mungkin Paham. sama-sama kerjasama dengan pembimbing yang Mm-mm. sama. Tapi kan Mm-mm. yang dua lagi Tria dan siapa? Sari. Siapa? Tri. Sari Pak. Oh ya, Sari. Nah, itu kan berbeda. Gimana Iya. satu sama lain? Ini deskripsinya ya, saling mendukung saat Mm. saat itu. Karena Jadi kan, menurut saya itu hal yang positif yang harus ya. di-share dengan teman-teman mahasiswa. Jadi saya sedikit cerita ya Pak. Jadi saat itu Ya, kan
Yang duluan skripsi itu Sari kalau nggak salah. Jadi pada saat Sari melakukan skripsi, kami yang lain ini support gitu. Misalnya Ya. dalam hal penelitian. Jadi kita bantu, misalnya dia penelitiannya di lab kita bantu, apa-apa saja yang dia butuhkan kita bantu, kita support di situ, Pak. Kemudian kita kasih semangat juga kayak gitu. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika Tria, Arum, saya, skripsian yang lain tuh pasti ada, pasti datang. Kami penelitian di lab, mereka datang, nemanin. Ya, pokoknya happy-happy lah, Pak. Kita kan sudah apa ya, suntuk mungkin pikiran mikirin skripsi, jadi ada teman yang nyemangatin, jadi semangat lagi gitu, Pak. Auranya positif gitu. Justru malah saling mendukung ya, tidak saling Iya, meninggalkan karena kesibukan tidak, masing-masing. Pak. Karena Pernah, komitmen kita ya, hmm, apa ya komitmennya? komitmen kita saat itu sebagai gimana pun sulitnya kuliah, kita harus tetap selesai, harus selesai. Maksudnya kita udah investasikan waktu kita, duit orang tua kita untuk kuliah, dan kita harus wajib menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Rugi dong orang tua kita udah investasi besar-besaran untuk kita kuliah kalau kita pulang dengan tangan kosong kan saat itu. Jadi kita ya saling support, Pak. Pokoknya semuanya harus lulus. Gitu. Serius komitmen itu kalian bangun berempat Iya, Pak. Serius. di tahap-tahap akhir kuliah atau di awal-awal Hmm. kuliah? Di tahap akhir sih, Pak. Oh, di tahap Karena kan akhir. kalau skripsi ini kan kita tuh fluktuatif ya, Pak. Maksudnya Ya, grafiknya itu naik turun ya benar. semangat tuh. Ada yang aduh pusing ditolak terus sama dosen pembimbing, nggak semangat. Yang satunya bilang kita harus selesai kuliah, nggak boleh nggak lulus loh. Rugi sudah orang tua biayain kita kayak gitu. Jadi tuh harus semangat lagi gitu. Pokoknya semuanya harus selesai. Iya, Gitu, iya, Pak. iya. Dan itu wisuda satu periode atau dua gelombang? Enggak, 2 gelombang sepertinya, Pak, kalau dua tidak salah. gelombang ya, Yang berbeda barengan ya. itu saya sama Arum. Iya kan memang satu Mm-mm. paket. Iya. Gitu. Terus ada tambahan juga sih, Pak. Misalnya untuk adik-adik yang mau masuk kuliah 2020 ya, Iya, persiapan merantaunya ya mungkin persiapan mental mandiri sih, Pak. Persiapan mental ada mandiri apa itu nih? Ada sangat apa nih? dibutuhkan. Iya, Karena kita ngekos tinggal sendiri, tidak ada orang lain yang bisa kita harapin. Misalnya di rumah kan kita biasanya terima beres ya. ya. Kalau ngekos kita harus masak sendiri, misalnya malas beli makan di luar kan. Terus kemudian kita juga apa-apanya pokoknya semuanya sendiri. Kita ada kesulitan apapun tuh sendiri. Kan teman kita nggak mungkin selalu setiap hari sama Ya. kita. Otomatis kita tuh harus mandiri gitu. Jadi mental mandiri itu sangat diperlukan. Kemudian setelah itu harus bisa mengelola keuangan. Itu sangat penting. Ya, jadi harus bisa mengelola keuangan. Itu ya harus bijak lah. Maksudnya godaan di kota, kan kita nih datang Ya, dari ya, kabupaten lah ya. istilahnya, merantau ke kota. Itu otomatis godaan-godaan hedon, goda-godaan yang gimana-gimana itu pasti banyak. Tempat nongkrong banyak, Iya. mall ada. Pokoknya godaan-godaan itu banyak. Itu tergantung dari pribadi kita sendiri, gimana kita bisa bijak mengelola keuangan. Supaya cukup. Kan kasihan tuh kalau kita minta ke orang tua. Kita nggak tahu kan orang tua kita kerjanya kerasnya gimana di rumah untuk biayain kita kuliah gitu. Jadi kayak gitu kita harus bijak. Kemudian setelah itu ya cari komunitas yang positif sih, Pak, supaya nggak jenuh di kos. Nah, jadi ikut komunitas itu sangat penting di samping apa yang menemukan kepercayaan diri ya, soft skill kita juga di situ kan, maksudnya kita juga menemukan soft skill kita di situ di komunitas-komunitas tersebut, itu juga penting. Kemudian setelah itu kita harus apa ya, harus menjaga pergaulan juga sih, Pak, kayak gitu. Menjaga Ya, pergaulan. cari pergaulan-pergaulan positif yang bisa buat kita berkembang kayak gitu, Pak. Itu aja Oke. sih. Oke, Esther terakhir. Ya, tadi itu kan beberapa tips dan saran buat mahasiswa-mahasiswa baru Teknik Lingkungan 2020 yang akan bergabung di keluarga besar Himateli, Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Terakhir, Esther, dari saya, bagaimana kita tahu saat di kelas, Esther bagaimana tahu bahwa Tria, Arum, Sari ini bisa cocok dengan saya? Nah,
Artinya, ya kan pertama kali datang, itu kan ada 40 orang, ada A, B, C. Nah, bagaimana Esther tahu bahwa circle saya, teman pergaulan saya ini saya cocok sama Sari, Arum, dan Tria. Nah, itu dari mana? Si mahasiswa baru ini harus punya radar untuk mengetahui itu. Pengalaman dari, artinya saya tidak meragukan lagi persahabatan kalian, bahkan hingga lulus saat ini di kota mana, kalau ada waktu ketemu kalian sempatkan ketemu dan saling mengunjungi. Nah, awalnya itu seperti apa? Saya tahu bahwa saya cocok sama Tria, saya cocok sama Sari, saya cocok sama Arum. Jadi bagaimana? Saya ceritakan kronologinya Pak ya, bagaimana saya bisa bertemu dengan mereka. Jadi awal saya masuk kuliah waktu itu PAMB Pak. Ya, hari pertama PAMB di Gor Unmul saat itu. Saya tidak punya teman waktu itu, maksudnya yang satu angkatan sama saya di teknik lingkungan. Karena saat itu yang dari beasiswa kan teman saya Lukman sama Samuel, laki-laki kan. Yang teman perempuannya saya belum punya. Jadi pada saat itu kita berdiri di depan Gor. Itu dia, maksudnya ya ini saya anak baru kan, maksudnya belum punya kenalan siapa-siapa, teman di Samarinda saya nggak punya, jadi saya diam saja, saya berdiri perhatiin sekitar. Saat itu memang ini si Sari nih memang dia langsung nyamperin saya waktu itu Pak. Langsung di giniin saya, didorong gitu, kenalan gitu, diajak kenalan saya sama Sari. Kemudian dari situ kan mungkin ya karena sifatnya Sari ini juga orangnya supel ya, maksudnya bisa cocok dengan saya gitu. Saya kan cenderung pendiam ya orangnya. Tiba-tiba ketemu Sari yang ramai, jadi kita tuh cocok. Nah, si Sari ini teman SMP-nya Tria kalau tidak salah. Nah, jadi Sari kan udah punya teman memang di situ di teknik lingkungan kan. Ya, jadi dia tarik Tria, maksudnya temanan sama Tria, kita kenalan di situ. Jadilah ya saya temanan juga sama Tria dan kita cocok memang karakternya di situ kan. Trianya juga orangnya rame. Kemudian bagaimana ceritanya ketemu Arum itu saat saya ngekos. Jadi kan setelah yang kos bareng dengan angkatan saya beasiswa itu kan saya pindah kos tuh. Maksudnya kita masing-masing berpencar nih nyari tempat gitu, nyari kos. Jadi saya kebetulan satu kos sama Arum saat itu. Kenalan, cocok. Ya, saya temenan sama Arum. Kemudian saya bawa Arum ketemu sama Sari Tria. Dan kita cocok bisa. Jadinya ya berempat terus deh setelah kejadian tersebut. Ini Sari pernah ditanya nggak? Waktu pertama ketemu kok tiba-tiba pengen kenalan gitu sama aku gitu? Pernah Pak, memang sering kita bahas kalau misalnya ngumpul. Jawabannya apa? Ini saya penasaran jawabannya apa. Ya, habisnya aku lihat kamu diam kayak nggak punya teman, jadi aku kasihan, jadi aku datangin katanya. Katanya seperti itu Pak. Nggak punya teman ya. Ya, jadi kayak gitu Pak ceritanya. Oke. Esther, terima kasih untuk waktunya. Ya, Pak. Tadi ya, Pak, ada pesan buat teman-teman dari daerah yang ingin ke Samarinda untuk kuliah, yang paling penting manajemen keuangannya ya. Sama kemudian mandiri juga. Ya, mandiri dan memilih pergaulan ya. Dan harus tetap yakin bahwa kuliah ini harus diselesaikan karena dari kuliah ini ada orang tua di belakang yang terus bekerja keras dan mendukung dan menanti pulang. Betul, Pak. Kangen dengan Samarinda? Iya, Pak, kangen. Karena masa pandemi ini, Pak, jadi kita sulit kalau misalnya mau keluar. Harus banyak protokol yang harus kita ikutin, seperti itu, Pak. Jadi untuk sementara kalau mau masuk ke tambang ya. Selamat kuliah, periode kuliah dari 4 tahun atau 4 tahun setengah atau 5 tahun. Ada hal-hal yang kita pelajarin tentunya selain akademik, artinya mengenal kelebihan atau kekurangan. Apakah Esther merasakan hal tersebut? Iya Pak, jadi pada masa kuliah kan saya setelah selesai kuliah saya mengevaluasi diri saya, maksudnya untuk mempersiapkan diri saya terjun ke dunia kerja. Jadi pada saat kuliah saya mengevaluasi misalnya saya kurang di suatu bidang. Jadi saya harus bisa mengidentifikasi, menemukan kelebihan saya yang lain, maksudnya yang bisa terpakai di dunia kerja, seperti itu.
Jadi pada saat saya magang, di situ saya benar-benar belajar gitu. Karena memang tujuan pertama saya magang itu memang belajar pada saat itu. Jadi misalkan saya yang di bagian safety operation, saya kan pulang malam tuh. Pulang malam. Jadi saya tetap berpikir positif ya. Maksudnya di situ superior saya pasti ngelihat saya tuh pulang malam, memang ini anak memang mau belajar gitu. Mau belajar dan memang bekerja keras gitu. Jadi mungkin itu nilai plus nilai plus dari saya bagi superior saya saat itu. Kemudian di samping itu juga saya satu-satunya wanita saat itu dan mau pulang malam, maksudnya mau melakukan pekerjaan yang memang tidak biasa bagi kaum perempuan gitu loh, mau pulang malam dan sebagainya. Berarti dari saya bagi superior itu berarti ini anak memang fleksibel, maksudnya mampu beradaptasi seperti itu. Itu sih Pak. Oke, berarti memang saat kita kuliah itu sebenarnya kesempatan kita untuk mengukur diri yang mana kita punya kelebihan kita tingkatkan, yang mana hal kita kurang dan kita upayakan tingkatkan, tetapi masih ada kendala, kita fokus ke hal yang kelebihan kita tadi. Nah, itu Esther lakukan ya selama kuliah, Iya, terus Pak. mindset atau pola seperti itu Esther perbaiki lagi begitu masuk ke dunia kerja tadi. Artinya fleksibilitas waktu, kemauan bekerja keras, terus ya sedikit membantu teman segala macam Esther lakukan ya. Iya, Pak. Itu jadi Karena kan di dunia nilai positif nilai di dunia positif, Pak. kerja. Karena di dunia kerja ini sendiri fleksibilitas itu sangat dibutuhkan, Pak. Apalagi di swasta. Misalnya dari teman-teman user lain membutuhkan data dari kita di luar jam kerja. Kalau misalnya kita merunut ke aturan kerja, kan kita pulang itu misalnya jam 4. Otomatis pekerjaan di luar jam itu memang tidak kita layani gitu. Nah, di sini fleksibilitas kerja kita memang sangat diperlukan karena memang misalnya data yang dibutuhkan oleh user ini sangat-sangat penting gitu. Sangat-sangat penting dan memang butuhnya cepat gitu. Nah, di situ kita diuji bahwa misalnya saya bisa ngasih data tersebut di luar jam kerja. Bisa kerja di mana aja, kapan aja. Itu bentuk fleksibilitas dari kita sendiri dan itu merupakan dampak positif bagi pekerjaan. Seperti itu. Artinya kita kurang lebih saja dengan rekan kerja dan pekerjaan kita karena pasti tetap ada yang menilai dan merespon positif ya. Iya, gitu Pak. Memberikan dampak positif bagi pekerjaan kita. Oke. Yang penting itu yang paling utama adalah niat belajarnya itu Pak. Tidak boleh berhenti. Niat belajar ya. Belajar dan mengembangkan diri, gitu Pak. Ya. Oke Esther, terima kasih lagi untuk waktunya dan selamat istirahat. Saya tahu baru tiba di rumah dan menyempatkan waktu. Terima kasih sekali lagi dan semangat pagi. Pagi Pak. Terima kasih juga Pak Bukse. Ya.